Inilah detik-detik sebuah tenda resepsi pernikahan diterjang angin kencang. Para tamu yang berada di dalam tenda panik. Para tamu juga berusaha menghindari tiang tenda yang nyaris roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun resepsi pernikahan terpaksa dihentikan lebih cepat. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Berita angin ribut tadi menjadi pembuka kita di Rabu 29 November 2023. Dan sebelum kita mulai aktivitas hari ini, bagaimana kalau kita lihat sejumlah berita agar pagi Anda lebih berisi? Bersama saya, Aizar Riyad, inilah Cakrawala. Pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Beberapa warga terlihat panik dan menyelamatkan harta benda mereka. Sebuah rumah panggung milik Andi Herunisa di daerah Cabenge Dalam terbakar hebat. Tidak ada warga yang melihat dari bagian rumah mana awal kebakaran terjadi. Warga hanya mengetahui telah terjadi kebakaran setelah melihat asap hitam dan kobaran api yang telah membesar. Beberapa warga di sekitar lokasi terlihat panik dan mengevakuasi harta benda mereka di jalan. 6 mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Sopeng diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kurang lebih 1 jam api kemudian bisa dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir hingga 500 juta rupiah. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Pemirsa, di Sumatera Barat, seorang ibu terpaksa melahirkan di tandu warga akibat fasilitas kesehatan jauh dari rumahnya. Peristiwa memilukan ini terjadi di daerah kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Seorang ibu hamil yang ditandu harus melahirkan di jalan setelah melewati tanjakan curam. Peristiwa memilukan ini pun viral di media sosial. Rumah ibu hamil diketahui jauh dari fasilitas kesehatan. Beruntung ada bidan desa yang mendampingi proses persalinan darurat di jalanan. Pemirsa, sementara itu seorang anak TK harus menahan sakit ketika tangannya terjepit wahana permainan di sekolah. Hal ini membuat pihak sekolah mendatangkan pemadam kebakaran untuk melepaskan tangan sang anak yang terjepit. Petugas damkar berupaya dengan hati-hati untuk membuka besi yang menjepit tangan anak tersebut. Suara jeritan sang anak membuat guru yang ada berusaha menenangkan kondisi anak. Petugas pun akhirnya berhasil membebaskan tangan sang anak. Kejadian itu bermula ketika siswa tengah bermain di lingkungan sekolah. Saat hendak mengambil mainan yang terjatuh, tangan sang anak justru malah terjepit lubang mainan. Tangis sang anak sontak membuat sejumlah guru panik dan langsung menghubungi petugas damkar. Sejak peristiwa tersebut, petugas damkar menghimbau ke pihak sekolah agar tetap memperhatikan siswa di saat jam istirahat. Ya pemirsa, akhirnya masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai. Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengawali kampanyenya dengan memohon restu kepada ibunda masing-masing.
Sebelum memulai kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengumpulkan keluarganya di rumahnya, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Hadir istri Anies, putra-putri dan menantu mereka, mertua Anies, serta ibunda Anies. Secara khusus, Anies Baswedan meminta doa restu dari ibundanya. Ini Anies berangkat, insya Allah mulai kampanye hari pertama seperti biasa minta didoakan. Mudah-mudahan kampanye lancar dan dibukakan pintu-pintu baru untuk bisa dapat ridhonya. Mama doain ya, yuk. Anies mengaku selalu meminta restu ibunda sebelum memulai setiap kegiatan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berilah kami selalu ketabahan, berilah kami sesuatu kekuatan untuk dapat bekerja keras, karena Engkaulah yang dapat menutup kelemahan dengan keridhoan-Mu, ya Allah, untuk mencapai tujuan yang kami tentukan, ya Allah. Anies Baswedan kemudian sungkem kepada ibundanya. Ia juga meminta restu kedua mertuanya. Kampanye calon presiden nomor urut 1 dimulai di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Anies mengaku memiliki kedekatan dengan warga Tanah Merah. Saat berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Anies disodori kontrak politik oleh warga Tanah Merah yang meminta kampung mereka yang ilegal menjadi dilegalkan. Pada tahun 2021, Anies mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan sementara yang berjangka waktu 3 tahun. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Muhaimin Iskandar, juga memulai rangkaian kampanyenya dengan sungkem kepada ibunda. Sungkem dilakukan di rumah ibunda Muhaimin di kawasan Yayasan Mambaul Ma'arif, Pesantren Nur Khadijah, Jombang, Jawa Timur. Setelah itu Muhaimin berziarah di makam kakek buyutnya, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ya, berbeda dengan pasangan Amin di hari pertama masa kampanye pemilu 2024, pasangan Prabowo Gibran melaksanakan aktivitas dengan melakukan pekerjaan rutin sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo. Di hari pertama masa kampanye, calon Presiden Prabowo Subianto tetap datang ke kantor dan beraktivitas biasa sebagai Menteri Pertahanan. Di masa kampanye, Prabowo Subianto akan mulai kampanye dari wilayah Jabodetabek. Selama 3 menit. Sementara, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Surakarta juga memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanye. Gibran kembali masuk kantor setelah Jumat hingga Senin tidak berada di kota Solo. Gibran mengatakan dalam minggu ini akan fokus menyelesaikan sejumlah tugas di Solo, di antaranya ajang Piala Dunia U17. Pasangan Prabowo Gibran dijadwalkan memulai kampanye di wilayah Jabodetabek. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi kota Merauke, Papua Selatan. Sementara Mahfud memilih ke Aceh. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengawali masa kampanye dengan mengunjungi Merauke, Papua Selatan. Ganjar mengaku sengaja berbagi tugas dengan Mahfud untuk mengunjungi 2 tempat di ujung barat dan ujung timur Indonesia. Ganjar menyebut akan berfokus pada pembangunan infrastruktur di Papua dalam kampanyenya. Selain itu, rencana program 1 Desa 1 Puskesmas juga digencarkan. Negara kita yang juga bergabung di Zoom dan juga YouTube channel Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara sang calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan kampanye perdana di Taman Pasijaboy, Kecamatan Sukaraya, Kota Sabang, Selasa pagi tadi. Kampanye hari pertama ini bertajuk Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar Mahfud. Warga pun antusias datang ke lokasi acara. Mahfud mengajak masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Indonesia. Saya sedang ada
Baginya, Aceh merupakan bagian penting dalam kesatuan suku bangsa lain untuk memperkuat pembangunan. Mahfud juga mengajak masyarakat untuk membangun Aceh sesuai jati diri bangsa Aceh yang sangat agamis. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Seorang pria yang diduga oknum ajudan Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan mencekik leher seorang konten kreator di Pasar Hewan Bolu. Video ini pun sempat viral di media sosial. Kenapa Kak Bos? Video apa? Video ini rekaman. Emangnya kau mau makan apa itu video? Kenapa marah-marah Bos? Kenapa marah-marah? Aksi arogan ini terjadi saat seorang konten kreator tengah merekam video. Saat yang bersamaan, Bupati Toraja Utara, Yohanis Basang, bersama jajarannya tengah membersihkan sampah. Ajudan Bupati yang diketahui anggota TNI aktif dari Kodim 1414 Tanah Toraja melarang korban merekam video yang emosi hingga menyerang korban. Yang video beredar itu Pak? Wah itu kan nggak ada pencegikan itu. Ya, sementara di Blitar, Jawa Timur, puluhan monyet liar memasuki pemukiman warga. Kehadiran monyet ini diduga karena kelaparan akibat kemarau panjang. Puluhan monyet liar yang kelaparan memasuki pemukiman warga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Keberadaan monyet tersebut meresahkan warga karena merusak tanaman dan mencuri makanan di rumah-rumah. Diduga kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lalu mengakibatkan pepohonan di hutan mati mengering. Sehingga para monyet ini kelaparan dan turun hingga ke pemukiman. Warga sudah melapor ke BPBD dan Polsek dan berharap ada solusi. Seorang perempuan berusia 55 tahun tewas akibat jatuh ke dalam sumur berkedalaman lebih dari 7 meter. Diduga wanita terpleset saat akan mandi. Seorang perempuan berusia 55 tahun tewas akibat jatuh ke dalam sumur berkedalaman lebih dari 7 meter. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban bernama Zubaidah. Setidaknya dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengeluarkan Zubaidah. Korban diduga terjatuh saat akan mandi dan jasadnya ditemukan pertama kali oleh kerabatnya. Ya pemirsa, kita ke luar negeri. 3 mahasiswa keturunan Palestina jadi korban penembakan di Vermont, Amerika Serikat. Para korban mengalami luka dan telah menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku penembakan 3 mahasiswa keturunan Palestina di Vermont, Amerika Serikat mengaku tidak bersalah. 3 mahasiswa mengalami luka serius setelah ditembak dalam jarak dekat akhir pekan lalu. 2 diantaranya sudah dalam kondisi stabil, sementara seorang lainnya masih dalam perawatan serius. Insiden terjadi ketika ketiga mahasiswa sedang berjalan di dekat University of Vermont dan akhirnya berkunjung ke rumah salah satu kerabat mereka. Pelaku bernama Jason Eaton, berusia 48 tahun, sudah ditangkap dan hadir di pengadilan. Ia didakwa dengan 3 tuduhan percobaan pembunuhan. Pihak berwenang masih menyelidiki kasus ini sebagai kejahatan kebencian. Sementara gencatan senjata Israel dengan Hamas berlanjut hingga hari kelima. Dalam perpanjangan masa jeda perang, kedua belah pihak sepakat untuk kembali melepaskan tahanannya. Hamas melepaskan tambahan 11 tahanan mereka sebagai ganti untuk tambahan 33 warga Palestina yang ditahan Israel hari Senin kemarin. Dengan tambahan jumlah tahanan tersebut, maka total jumlah tahanan yang ditukar menjadi 69 warga Israel dan 150 warga Palestina. Qatar yang menjadi perantara gencatan senjata menyatakan mengupayakan untuk memperpanjang masa gencatan senjata menjadi lebih dari 2 hari, sehingga tercapai
mencapai gencatan senjata yang lebih lama untuk segera membicarakan dan menyelesaikan konflik tanah Palestina. Namun menurut sebuah sumber, Israel telah memberitahu Amerika Serikat bahwa mereka hanya bisa menyepakati tambahan masa gencatan senjata menjadi maksimal 10 hari saja jika dikehendaki. Sementara itu, tahanan terbaru yang telah dilepaskan Hamas Senin kemarin terdiri dari 3 warga negara Prancis, 2 warga negara Jerman, dan 6 warga Argentina. Semuanya memiliki kewarganegaraan ganda. Sedangkan Israel melepaskan 3 perempuan dan 30 anak-anak yang mereka tahan selama ini tanpa ada tuduhan jelas. Salah satunya adalah Nofat Hamad. Nofat ditahan Israel pada umur 14 tahun dan kini ia telah berumur 16 tahun. Selain itu ada pula anak bernama Dujana Abu Atun yang berasal dari Yerusalem. Dujana disambut hangat keluarganya yang mendapatkan peringatan keras dari Israel. Israel memperingatkan keluarga-keluarga tahanan yang mereka tangkap untuk tidak merayakan kebebasan anggota keluarga. Jika keluarga para mantan tahanan tersebut kedapatan melakukan perayaan, Israel menegaskan akan menangkap lagi tahanan bersangkutan. Ada pula remaja 16 tahun Omar Abu Mayaleh asal Yerusalem. Ia ditahan April lalu saat melakukan unjuk rasa. Sebelum ditangkap, Omar ditembak terlebih dahulu oleh Israel dan melukai perut remaja tersebut. الآن تحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليش مالك؟ Remaja lain yang dibebaskan adalah Muhammad Nazal, 17 tahun. Remaja asal Jenin, tepi barat tersebut menceritakan penyiksaan yang dilakukan Israel terhadapnya dan tahanan Palestina lainnya. Remaja tersebut mengaku dipukuli dan disiksa hingga jari-jari tangannya mengalami patah tulang. Ia juga menceritakan bagaimana tentara Israel tak segan-segan membunuh tahanan Palestina. Hal tersebut tentu berbeda jauh dari bagaimana Hamas memperlakukan tahanan mereka. Para tahanan tersenyum dan melambaikan salam perpisahan pada warga Palestina saat mereka diserahkan Hamas kepada petugas Palang Merah Internasional. Mantan tahanan Hamas itu langsung dibawa ke rumah sakit di Israel dan mereka diperintahkan untuk tak berbicara pada media. Ya pemirsa, banyak video viral di media sosial mengenai peperangan di jalur Gaza. Berikut 5 berita viral yang terjadi selama medio November 2023 versi Cakrawala. Ya. Berita terviral versi Cakrawala di posisi kelima. Rekaman video amatir bayi-bayi Palestina di Rumah Sakit Al-Shifa jalur Gaza. Video ini telah dilihat 516.000 kali. Bayi-bayi prematur ini kekurangan oksigen dan kondisinya kritis. Beberapa dari bayi ini akhirnya meninggal dunia setelah inkubator rusak di tengah tidak berfungsinya layanan medis selama serangan militer Israel di kota Gaza. Setelah berkoordinasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, akhirnya 28 bayi prematur di Rumah Sakit Al-Shifa telah dievakuasi ke Mesir. Semua bayi ini sedang berjuang melawan infeksi virus. Selanjutnya di posisi keempat, Rumah Sakit Al-Amal menyediakan layanan kesehatan dengan cara tradisional. Video ini telah dilihat 1 juta kali. Kejadian di Rumah Sakit Al-Amal, di mana terlihat pada rekaman video yang beredar di sosial media, para petugas medis ini tetap melakukan pekerjaannya, walaupun tidak adanya listrik yang memadai. Berikutnya terviral ketiga. Rekaman video unjuk rasa pro-Palestina di kota New York untuk mengakhiri pembantaian Gaza. Video ini telah dilihat 1,2 juta kali. Kejadian ini terjadi di jantung kota New York, tepatnya di 8th Avenue dan Station Pen. Terlihat di video warga memenuhi di jalanan.
Mereka berunjuk rasa di pusat-pusat komersial, menolak berbelanja di toko-toko perusahaan besar dan menghadiri protes virtual ketika ratusan juta orang Amerika berbondong-bondong ke toko retail. Mereka menuntut agar Israel dan pemerintah Amerika Serikat tidak memulai kembali genosida mereka di akhir masa jeda, tapi melakukan genjatan senjata permanen. Berikutnya berita terviral posisi kedua. Rekaman video penduduk Israel menembakkan fosfor dan bom asap. Video ini dilihat sampai 1,3 juta kali. Kejadian ini terjadi di jalur utara Gaza, tepatnya di Beit Lahia. Terlihat di video warga Palestina berlarian menghindar asap tersebut. Bom fosfor putih dan bom asap mengepung warga Palestina di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara. Amunisi fosfor putih merupakan senjata kimia yang dilarang dalam hukum internasional. Berikutnya berita terviral di posisi teratas versi Cakrawala. Rekaman video amatir anak-anak Palestina terlihat bermain di lubang bekas bom. Video ini telah dilihat 6,9 juta kali. Meskipun sedang dilanda peperangan, anak-anak Palestina ini menikmati permainan perosotan sederhana ini di bekas lubang bom tersebut. Kejadian ini berada di sekitaran sekolah UNRWA, Beit Lahia, Utara Gaza. Di Bandung, ada pengemis yang pura-pura buta. Beritanya setelah ini tetap di Cakrawala. Pemirsa, kembali di Cakrawala. Seorang pengemis diduga berpura-pura buta demi mendapat rasa iba. Pengemis itu melakukan aksinya di lampu merah Gandok, Jalan Siliwangi Kota, Bandung. Berita itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ataupun Cakrawala hari ini. Tapi jangan pindah channel dulu. Karena setelah ini ada program kasus viral yang menegangkan dan jenaka. Saya Aziz Ariyad, undur diri, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, nampak seorang pria menggunakan tongkat seperti penyandang tunanetra. Pengemis itu meminta-minta ke setiap pengendara saat lampu pengatur lalu lintas sedang merah. Tidak sedikit pengendara yang memberikan uangnya karena merasa iba. Namun anehnya, ketika lampu sudah berwarna hijau, pria itu nampak berjalan normal. Bahkan ia bisa menyeberangi jalan dengan tergesa-gesa tanpa tongkat. Dari pengamatan warga setempat, pria pengemis tersebut hampir 1 minggu terakhir terlihat melakukan aksinya di lampu merah Gandok. Ada 1 minggu lah kurang lebih. Kalau saya malam ya benar. Malam ya? Iya, sekitar jam 6 ke atas lah. Dinas Sosial Kota Bandung akan turun ke lapangan untuk memantau apakah pengemis tersebut benar-benar buta atau hanya berpura-pura untuk menarik rasa iba dari pengguna jalan.